Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adifatus Saleha, E 2019-2183. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai definisi atau pengertian ekonomi Islam itu sendiri. Pengertian ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta kepuasannya untuk mencapai sebuah falah berdasarkan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diambil dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Falah itu sendiri memiliki arti yaitu untuk mencapai kesejahteraan dohir maupun batin, atau dapat dikatakan untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Adapun pengertian ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dalam pengertiannya itu sama saja, cuma beda dalam tujuan. Kalau ekonomi Islam itu memiliki tujuan untuk mencapai sebuah falah, tapi di ekonomi konvensional tujuannya untuk mencapai kesejahteraan di dunia saja. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Adapun beberapa hal yang meliputi perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama yaitu dari sumbernya. Dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan ijtihad ulama, sedangkan dalam ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan ekonomi sosialis sama seperti ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu kompetisinya. Dalam ekonomi Islam kompetisi diatur atau dikontrol dengan syariat Islam. Jadi mempunyai aturan-aturan dalam Islam. Dan dalam ekonomi kapitalis, dalam kompetisinya, usahanya itu secara bebas dan melahirkan monopoli. Monopoli itu kekuasaan yang dimiliki hanya sebagian orang. Yang ketiga, kalau dalam ekonomi sosialis itu tidak ada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan karena semua kebijakan diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, tentang pengakuan hak kepemilikan. Dalam ekonomi Islam, pengakuan hak kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Nisbi itu berarti hakikatnya kembali kepada Allah. Semuanya itu kembali kepada Allah. Semisal saya mempunyai rumah, tapi semua yang saya miliki atau rumah yang saya miliki itu hakikatnya itu dari Allah dan milik Allah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, hak kepemilikan individu itu secara bebas. Dan dalam ekonomi sosialis, hak kepemilikan individu itu tidak ada, semua itu umum. Hak kepemilikan itu secara umum. Yang keempat yaitu kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan itu meliputi jasmani, rohani, dan akal. Tapi dalam ekonomi kapitalis, kesejahteraan itu hanya meliputi jasmani belaka. Sama dengan ekonomi sosialis, kesejahteraan itu meliputi jasmani belaka. Yang kelima yaitu mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahat. Sedangkan dalam mekanisme pasar ekonomi kapitalis itu dibiarkan berjalan sendiri. Dan dalam ekonomi sosial itu perekonomian dijalankan lewat aturan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, yaitu yang pertama dari Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir Qiyas. Jadi jika ada masalah
masalah atau masalah baru seperti akad utang piutang atau akad mudharabah atau kebutuhan yang lain yang belum ada dalam Al-Quran, yang tidak ada dalam Al-Quran bisa dirujuk ke as-sunnah. Jika tidak ada di as-sunnah bisa dirujuk ke ijma'. Jika tidak ada di ijma' bisa dirujuk ke qiyas. Qiyas itu berarti menyamakan sesuatu, yang menyamakan suatu masalah yang baru atau yang tidak ada disamakan dengan satu masalah yang ada dalam Al-Quran, as-sunnah atau ijma' atau yang hukumnya sudah ditegaskan dan ditetapkan. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Adapun hal-hal yang meliputi dasar-dasar ekonomi Islam, yang pertama yaitu tauhid dalam artian keesaan Allah. Yang kedua yaitu as-sidik dan amanah. As-sidik berarti kejujuran dan amanah itu berarti bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu hak kepemilikan individu dan umum. Yang keempat yaitu al-adalah yang berarti keadilan. Yang kelima yaitu ada at-tawazun yang berarti keseimbangan, dan yang terakhir ada at-ta'awun yang berarti tolong menolong. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Adapun beberapa hal yang meliputi karakteristik ekonomi Islam, yaitu diantaranya 1. Ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan masyir, gharar, dan riba. Yang keempat yaitu adanya keseimbangan dan keadilan dalam melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam adanya bimbingan konsumsi. Yang ketujuh adanya petunjuk investasi, dan yang terakhir yaitu zakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terbebas dari kata maghrib. Maghrib di sini singkatan dari masyir, gharar, dan riba. Masyir itu berarti judi, gharar itu berarti tipu menipu, dan riba. Riba itu ada 2, ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Riba fadl seperti saya menukarkan 4 kg buah rambutan saya, tapi ada yang busuk dalam buah rambutan saya. Saya menukarkannya kepada teman saya si A, tapi si A itu cuma mempunyai 2 kg buah rambutan. Terjadinya penukaran antara saya dan si A. Ini tidak boleh. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu seperti bunga. Terjadinya bunga. Seperti saya meminjamkan uang kepada si A, kemudian saya memberikan bunga jika si A telat mengembalikan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Baik, cukup sekian ringkasan atau pembahasan dari saya. Jika terjadi kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.